Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Abdullah dengan nomor NIM 2008203138 dari kelas Perbankan Syariah D6 dan dari kelompok 6. Saya harap dengan adanya video ini dapat memenuhi untuk tugas UTS di mata kuliah Etika dan Standar Profesi. Berikut merupakan pemaparan tentang hasil analisis dengan metode DCF mengasumsikan EPS kuartal 4 mengalami penurunan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan PT Fajar Surya Wisesa Tbk dengan kode saham FASW. PT Fajar Surya Wisesa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas kemasan. Perusahaan ini bergerak dalam sektor industri dasar dan kimia, serta di industri bidang pulp and kertas. Produknya Fajar Paper meliputi coated duplex board yang merupakan duplex berlapis yang digunakan sebagai bahan kemasan ringan yang membutuhkan pencetakan. Corrugated medium paper yaitu kertas fluting yang digunakan dalam pembangunan kotak karton, dan kraftliner board yang merupakan kertas kemasan coklat yang digunakan untuk lapisan dalam luar lembaran bergelombang. Produk perusahaan dijual ke pelanggan domestik dan diekspor ke negara-negara Asia lainnya, Afrika, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Eropa. Perusahaan mengoperasikan fasilitas manufaktur yang berlokasi di Cikarang Barat, Indonesia. Perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk atau Fajar Paper didirikan pada tanggal 13 Juni 1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat Fajar Paper terletak di Jalan Abdul Muiz nomor 30, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan kode pos 10160, dan pabrik terletak di Jalan Gardu Sawah RT 001 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi. Perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia (BI) guna melakukan penawaran saham perdana pada publik, yaitu pada tanggal 19 Desember 1994, di mana saham penawarannya itu sebesar 47 juta dan nilai nominalnya yaitu sebesar 500, serta harga penawarannya yaitu di harga 3.200. Rasio keuangan perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk per 31 Maret 2023, di mana return on equity-nya senilai negatif 6,84%, debt equity ratio atau DR-nya itu senilai 163,43%, dan mempunyai nilai aset sebesar Rp 12,83 triliun, liabilitas sebesar 7,96 triliun, ekuitas sebesar 4,87 triliun, dan penjualan sebesar 2,23 triliun, serta memiliki margin of safety-nya sebesar negatif 31,84%. Selanjutnya ada perusahaan pesaing, yaitu perusahaan PT Jiwi Kimia Tbk. PT Jiwi Kimia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kertas. Bisnisnya diklasifikasikan menjadi dua segmen, yaitu produk kertas termasuk kertas cetak, kertas tulis, dan produk terkait kertas lainnya, dan produk pengemasan termasuk kotak kardus dan penjualan produk sampingan kimia. Perusahaan memasarkan produk kertas di bawah Asia Pulp dan Paper dengan merek Inspira, Enlivo, Sinar Line, Sinar Dunia, dan lain-lain, di mana perusahaan ini mengoperasikan fasilitas manufaktur di Mojokerto, Indonesia. Anak perusahaannya termasuk PT Mega Kertas Pratama, PT Sumalindo Hutanijaya, Jiwi Kimia Trading 3 Limited, dan Jiwi Kimia Finance Mauritius Limited. Didirikan pada tanggal 2 Oktober 1972, di mana berkantor pusat yaitu di
Sinarmas Land, Menara 2, Lantai 9, Jalan Muhammad Tamrin, nomor 51, Jakarta, dengan kode pos 10350. Dan pabriknya yaitu berlokasi di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Perusahaan PT Jiwa Kimia Tbk pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia yaitu BI guna melakukan penawaran saham perdana pada publik yaitu pada tanggal 3 April 1990, di mana saham penawarannya yaitu sebesar 9.300.000, di mana nilai nominalnya yaitu sebesar 1.000 dan harga penawarannya yaitu sebesar 9.500. Rasio keuangan perusahaan Pabrik Kertas Jiwa Kimia Tbk per 31 Maret 2023 yaitu di mana return on equity atau ROE-nya itu sebesar 1,64% dan debt equity ratio atau DER-nya itu sebesar 60,42% dan asetnya sebesar 53,81 triliun rupiah, liabilitasnya sebesar 20,27 triliun rupiah, ekuitasnya sebesar 33,54 triliun rupiah dan penjualannya sebesar 4,50 triliun rupiah, di mana margin of safety-nya yaitu 40,16%. Perusahaan pesaing selanjutnya yaitu perusahaan PT Kedawung Setia Industrial Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kotak karton dan peralatan dapur enamel. Perusahaan juga memproduksi tikar poliproplen. Bisnisnya dikelompokkan menjadi 3 segmen operasi, yaitu peralatan rumah tangga logam berlapis, enamel, kotak karton bergelombang, dan lainnya. Terdiri dari produk seperti tikar poliproplen dan kotak nampan telur, di mana memiliki fasilitas manufaktur di Kabupaten Karangpilang, Surabaya, Indonesia. PT Kedawung Setia Corrugated Carton Box Industrial, anak perusahaannya bergerak dalam bidang karton bergelombang dan pembuatan nampan telur, di mana perusahaan ini didirikan pada tanggal 9 Januari 1973 dan beralamat di Jalan Mas Trip nomor 862 Warugunung, Karangpilang, Warugunung Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60221 Indonesia. Perusahaan PT Kedawung Setia Industrial pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia BI guna melakukan penawaran saham perdana pada publik yaitu pada tanggal 29 Juli 1996, di mana saham penawarannya yaitu sebesar 50 juta dan nilai nominalnya yaitu sebesar 500 serta harga penawarannya sebesar 800. Rasio keuangan perusahaan PT Kedawung Setia Industrial Tbk per 31 Maret 2023, di mana return on equity-nya yaitu 10,81% dan debt equity ratio atau DER yaitu sebesar 91,95%, di mana perusahaan ini memiliki aset sebesar 1,41 triliun rupiah dan liabilitas sebesar 674, miliar, ekuitasnya sebesar 732,99 miliar, penjualannya sebesar 1,76 triliun rupiah dan margin of safety-nya sebesar minus 107,23%. Perusahaan pesaing selanjutnya yaitu PT Sriwahana Ditya Karta Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pabrik lembaran kertas bergelombang, corrugated carton sheet, kotak karton bergelombang, corrugated carton box, kertas berbentuk kerucut, paper cone, dan kertas berbentuk pipa, paper tube, yang dibuat dari kertas daur ulang. Perusahaan memiliki pabrik yang berlokasi di Boyolali dengan lahan seluas kurang lebih 4 hektar yang beralamat di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, RW 16 Siduren, Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan kode pos 57374 dan didirikan pada tanggal 8 Juni 1990.
Perusahaan PT Sriwahana Aditya Karta pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia (BI) guna melakukan penawaran saham perdana pada publik, yaitu pada tanggal 8 Juni 2018 dengan saham penawaran yaitu sebesar 664.200 juta dengan nilai nominal yaitu sebesar 100 dan harga penawaran sebesar 160. Rasio keuangan perusahaan PT Sriwahana Aditya Karta Tbk per 31 Maret 2023, di mana ROE-nya senilai negatif 25,52% dan debt equity ratio atau DR-nya yaitu sebesar 189,29%, di mana memiliki aset sebesar 658,10 miliar dan liabilitasnya yaitu sebesar 430,46 miliar, di mana ekuitasnya yaitu sebesar 227,41 miliar, penjualannya sebesar 315,648 miliar dan memiliki nilai margin of safety-nya sebesar 99,98%. Perusahaan pesaing yang terakhir yaitu ada perusahaan PT Alkindo Naratama Tbk, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk kertas. Jadi perusahaan menghasilkan berbagai ukuran dan bentuk produk kertas yang dapat dikonversi seperti inti kertas, tabung kertas, papan honeycomb, dan edge protector, lembaran kertas pelindung sudut untuk produk-produk seperti kaca, marmer, peralatan elektronik, dan lain-lain. Fasilitas manufakturnya berada di Padalarang, Indonesia. Melalui anak perusahaannya, PT Swistek Naratama Indonesia juga bergerak dalam bidang distribusi bahan kimia untuk tekstil dan benang. Alamat perusahaan tersebut berada di kawasan industri Cimareme, Jalan Cimareme nomor 14, Padalarang, Bandung Barat dengan kode pos 40553, di mana perusahaan ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1989. Perusahaan PT Alkindo Naratama Tbk pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia (BI) guna melakukan penawaran saham perdana pada publik yaitu pada tanggal 12 Juli 2011, di mana saham penawarannya yaitu sebesar 150 juta dan nilai nominalnya yaitu sebesar 100 serta harga penawaran yaitu sebesar 225. Rasio keuangan perusahaan PT Alkindo Naratama Tbk per 31 Maret 2023, di mana return on equity-nya ROE senilai 0,68% dan debt equity ratio atau DR-nya yaitu sebesar 114,60% dan mempunyai aset sebesar 1,64 triliun rupiah dan memiliki liabilitas sebesar 869,86 miliar, di mana mempunyai ekuitas sebesar 759,07 miliar serta penjualan sebesar 390,33 miliar dan mempunyai nilai margin of safety sebesar negatif 6,44%. Selanjutnya kita akan menganalisis valuasi saham dengan menggunakan metode discount cash flow dengan mengasumsikan EPS kuartal 4 mengalami penurunan sebesar 20% jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini sudah saya hitung semuanya dan hasilnya pada PT Fajar Surya Wisesa Tbk EPS pada tahun 2022 yaitu senilai 196,4 dan pada PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia EPS-nya senilai 912 serta pada PT Kedawung Setia Industrial Tbk itu EPS 2022-nya senilai 144 dan pada PT Sriwahana Aditya Karta Tbk EPS-nya senilai negatif 8, pada PT Alkindo Naratama Tbk EPS-nya senilai 52,6
8. Step selanjutnya yaitu step yang kedua, mencari perolehan data dividen, EPS, dan PER, di mana PER ini rumusnya price dibagi EPS pada tahun itu. Oke, di sini saya sudah menemukan data-datanya beserta sudah saya jumlahkan juga per dengan menggunakan rumus PR-nya. Step ketiga yaitu mencari DPR. Rumus dari mencari DPR ini yaitu DPS dibagi EPS. Dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Tinggal teman-teman atau yang lainnya silahkan dicek saja. Step selanjutnya yaitu nomor 4, future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan, di mana menggunakan rumus CAGR yaitu EPS tahun akhir dibagi sama EPS tahun awal dipangkatin 1/10 dikurangin 1. Setelah itu setelah semuanya sudah dilakukan maka dikurangin 1, dan untuk mencari persennya kita dikalikan 100%. Step selanjutnya yaitu valuasi saham dengan menggunakan metode discount cash flow yang kedua, di mana kita akan mencari EV dividen yaitu dengan cara EV PSN atau tahun yang tadi kita sudah buat dikali dengan DPR akhir tahun, di mana di sini dari 5 perusahaan cuman perusahaan FASW yang mempunyai DPR akhir tahun. Jadi untuk yang lainnya itu tidak mempunyai DPR tahun akhirnya. Step selanjutnya yaitu menghitung future value harga saham, di mana rumusnya itu EV PSN kali PR low sama dengan EV price N, di mana seperti dicontohkan ada perusahaan FASW di mana mempunyai EV PSN-nya sebesar 802,56 dan PR low-nya itu sebesar 13,88. Jika menggunakan rumus maka menghasilkan 11,139,53. Dan untuk perusahaan TKIM ini EVPS-nya itu sebesar 3.665,61, PR low-nya itu sebesar 6,65 dan menghasilkan EV price-nya itu sebesar 24.376,30. Serta perusahaan selanjutnya itu KDSI, di mana EVPS-nya itu sebesar 244,47 dan PR low-nya itu sebesar 500,27. Jika menggunakan rumus maka menghasilkan EV price-nya sebesar 132,16. Selanjutnya perusahaan SWAT, di mana EVPS-nya itu sebesar negatif 6.086,06 dan PR low-nya itu sebesar negatif 143,75, maka menghasilkan EV price-nya itu sebesar 872,283,62. Dan untuk perusahaan Aldo, EVPS-nya itu sebesar 213,45 dan PR low-nya itu sebesar 600,90. Jika menggunakan rumus maka menghasilkan EV price-nya itu sebesar 1.472,80. Step selanjutnya yaitu menghitung future value. Total EV sama dengan EV price N plus dividend, di mana FASW sendiri yang mempunyai dividend ini. Maka EV price dari FASW ini sebesar 11.139,53 dan dividennya itu sebesar 555,80. Maka mendapatkan EV dividen itu sebesar 11.695,33. Step selanjutnya yaitu valuasi saham metode discount cash flow ketiga, di mana kita akan menghitung tingkat hasil imbal hasil atau diskonto valuasi diskonto, di mana kita sudah mendapatkan
Rumusnya yaitu R sama dengan RX free rate plus R RX premium, di mana RX free rate-nya yaitu sebesar 6,729 tambah RX premiumnya yaitu 3,17, di mana hasilnya itu 9,899% dan kita desimalkan menjadi 0,09899. Step selanjutnya yaitu present value harga wajar, di mana KSW EV mempunyai senilai 11.695,33. Jika menggunakan rumus present value maka mendapatkan 4.550,66. Dan untuk TKIM mempunyai EV sebesar 24.376,30. Jika menggunakan rumus maka akan menghasilkan 9.484,84. Untuk perusahaan KDSI, EV-nya sebesar 1.302,16. Jika menggunakan rumus maka akan menghasilkan present value sebesar 506,67. Untuk perusahaan SWAT, nilai EV-nya itu sebesar 872.283,62. Jika menggunakan rumus maka akan menghasilkan 339.408,95. Dan untuk perusahaan Aldo, EV-nya itu sebesar 1.472,80. Jika menggunakan rumus maka akan menghasilkan senilai 573,06. Step yang terakhir yaitu menganalisis margin of safety atau MOS, di mana rumusnya itu intrinsic value dikurangi price dibagi intrinsic value dikali 100%. Untuk perusahaan FASW itu intrinsic value-nya itu sebesar 4.550,66 dan price-nya itu sebesar 6.000. Jika menggunakan rumus MOS maka menghasilkan negatif 31,84% margin of safety. Dan untuk perusahaan TKIM intrinsic value-nya itu sebesar 9.484,84 dan untuk price-nya itu sebesar 565.675. Maka jika menggunakan rumus MOS maka akan menghasilkan nilai MOS-nya sebesar 40,16%. Untuk perusahaan KDSI intrinsic value-nya itu sebesar 506,67 dan price-nya itu sebesar 1.050. Maka jika menggunakan rumus MOS maka akan menghasilkan nilai MOS-nya sebesar negatif 107,23%. Untuk perusahaan SWAT intrinsic value-nya itu sebesar 339.408,95 dan price-nya itu sebesar 50. Maka jika menggunakan rumus MOS akan menghasilkan nilai margin of safety-nya itu sebesar 99,98%. Dan untuk perusahaan Aldo intrinsic value-nya itu sebesar 573,06 dan price-nya itu sebesar 610. Jika menggunakan rumus MOS maka akan menghasilkan nilai MOS-nya itu sebesar negatif 6,44%. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan FASW, TKIM, KDSI, SWAT Aldo pada Desember 2022 menunjukkan margin of safety sebesar negatif 31,84%, 40,16%, negatif 107,23%, 99,98% dan negatif 6,44%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan FASW, KDSI dan Aldo saat ini berada dalam kondisi undervalued, sedangkan perusahaan TKIM dan SWAT berada dalam kondisi overvalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi perusahaan FASW, KDSI dan Aldo adalah tidak layak untuk diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety-nya di bawah 30%. Sedangkan untuk perusahaan TKIM dan SWAT layak untuk diinvestasikan dikarenakan harga saham perusahaan
memiliki nilai margin of safety-nya di atas 30%. Perbandingan hasil valuasi saham dengan metode DCF dan MOS beserta rasio keuangannya yaitu untuk dividend yield, di mana semakin besar dividen yield yang dibagikan suatu perusahaan, maka akan semakin baik perusahaan tersebut. Nah, jika perbandingan terhadap 5 perusahaan tersebut, maka di sini yang paling banyak membagikan dividen yield itu yaitu perusahaan KDSI, dan untuk DER dalam DER semakin kecil nilai dari DER, maka semakin baik juga perusahaan tersebut. Nah, dalam perbandingan 5 perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki DER nilai paling kecil yaitu perusahaan TKIM, yaitu sebesar 60,42%. Dan yang ketiga ialah ROE. Semakin tinggi ROE, maka semakin baik juga perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan perusahaan tersebut. Di sini nilai yang paling tinggi dalam ROE itu yaitu perusahaan KDSI, di mana nilainya itu sebesar 10,81%. Tapi di sini adalah yang kita hitung yaitu nilai MOS untuk mengetahui apakah perusahaan itu layak atau tidak untuk diinvestasikan. Nah, perusahaan yang mempunyai margin of safety-nya paling bagus ialah perusahaan SWAT, yaitu sebesar 99,98%, dan perusahaan TKIM yaitu sebesar 40,16%.